Baik, selamat malam Bapak Ibu. Mungkin setelahnya akan saya paparkan untuk pertemuan yang ketiga. Ini metodenya masih sama dan yang pertemuan ketiga dengan tema orang benar hidup karena iman. Sama seperti dengan pertemuan pertama, kita akan menggunakan metode MDDT atau menyamakan diri dengan tokoh. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah sebagai berikut. Ialah Habakuk. Bapak Ibu sudah mungkin kenal dengan tokoh Habakuk ini? Oh belum. Ini ada yang geleng-geleng, ada yang angguk-angguk, tapi bolehlah kita mengenal lebih jauh tentang Habakuk ini. Siapa sih Habakuk sebenarnya? Habakuk yang pertama ia adalah nabi kecil, jadi wajar kalau Bapak Ibu ini atau teman-teman itu belum mengenali siapa Nabi Habakuk ini. Jadi mari kita ulik, ia adalah nabi yang dikirimkan oleh Tuhan. Dia adalah penyegar di kala derita, di kala kesengsaraan, di kala penderitaan. Ia adalah seorang nabi yang dikirimkan untuk mengingatkan. Dia adalah pengingat di kala derita, di kala siksaan, di kala keadaan itu runyam, sehingga umat-umat yang mengalami penderitaan itu bisa sadar dan mengakui bahwasannya Tuhan akan hadir dan selalu merespon kita umatnya walaupun di keadaan sulit sekalipun. Nah, dari metode MDDT tadi atau menyamakan diri dengan tokoh, kita perlu menyamakan apa sih sebenarnya? Dari tokoh kecil ini gitu ya, kita bisa sebut dia adalah peran yang minim, peran yang kecil dan jarang diekspos. Yang pertama adalah ia sosok yang peduli, yang kedua ia adalah pejuang, yang ketiga adalah percaya akan Tuhan, yang keempat ia setia. Setia sama siapa Bapak Ibu? Sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah ia menjadi orang yang benar sesuai dengan tema pertemuan ketiga ini adalah orang benar yang hidup karena iman. Oke, kita masuk ke caranya untuk MDDT tadi. Yang pertama, Bapak Ibu atau nanti mungkin pamong-pamong bisa membuat kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang atau mungkin kalau orangnya sedikit kelompoknya mau lebih banyak atau kelompoknya lebih sedikit dengan orang yang lebih banyak boleh disesuaikan. Jadi sesuai dengan keadaan dan umat yang hadir pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu bisa meneruskan dengan sikap merenungkan atau renungan tadi, siapa sih Habakuk itu, apapun yang dilakukan oleh Habakuk dan apa yang bisa dicontoh. Lalu dalam kelompok kecil tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan sharing. Sharing tadi bisa dalam bentuk cerita pribadi, pengalaman pribadi, atau kisah-kisah yang mungkin tahu dari rekan-rekan, saudara, dan bisa di-sharingkan ke dalam kelompok tersebut gitu. Dan metode ini lebih sederhana mungkin ya, karena mungkin sering dipakai dalam pertemuan-pertemuan mingguan atau doa-doa mingguan wilayah dan lingkungan. Mungkin lebih sederhana, tadi kan Kokoh sampein untuk 7 ya, ini kita persingkat jadi 3, lebih sederhana, lebih bisa dipakai dan bisa lebih lama waktunya karena sikapnya adalah sharing gitu dalam kelompok yang kecil ataupun kelompok yang besar. Selanjutnya kita mari bahas untuk pertemuan ketiga ini apa sih yang sebenarnya isi dari Habakuk ini. Yang pertama, Habakuk itu mengajar kita untuk menjadi orang yang benar dan orang yang benar adalah orang yang teguh dalam iman, bertindak adil, tegas, dan setia pada kehendak Allah. Nanti boleh dibaca lagi isi ayatnya, isi Injilnya supaya ini menjadi renungan kita bahwasannya Habakuk mengajak kita untuk yang pertama, teguh dalam iman, yang kedua bertindak adil, yang ketiga tegas, yang keempat setia pada kehendak Allah. Jadi apapun yang Allah kasih, apapun yang Allah berikan itu adalah kehendaknya bagi kita umatnya. Next, ini adalah selanjutnya. Habakuk itu menyatakan bahwasannya orang benar itu tidaklah sombong. Ia sabar dalam menanti keadilan dari Allah. Jadi Bapak Ibu dari kisah Habakuk ini, yang poin yang kita sadari dari awal tadi bahwasannya ia adalah orang yang teguh gitu. Dia taat pada Tuhan, dia mengadu pada Tuhan dan ia sabar menanti dalam keadilan yang Allah berikan. Jadi ia mengadu nih, ia menunggu dan ia setia pada Allah sebab ia yakin bahwasannya Allah akan memberikan keadilan bagi kita umatnya di kala kesengsaraan atau penderitaan. Selanjutnya diisi Injil Habakuk ini, Habakuk itu mengajak kita untuk tetap percaya.
dan setia kepada Allah di tengah penderitaan manusia. Lagi-lagi ini adalah sikap Habakuk itu sendiri, karena Habakuk itu tetap percaya pada Tuhan. Ia menjadi penyegar di kala penderitaan, ia menjadi orang yang mengingatkan sekitarnya bahwasannya Tuhan, Allah itu sendiri adalah tempat untuk kita mengadu, tempat untuk kita berpasrah, dan ia mengajak kita untuk setia pada Allah, sebab di tengah penderitaan manusia Allah akan hadir dalam bentuk dan ragam rupanya. Dan ini yang terakhir untuk mengisi apa sih yang sebenarnya akan kita kulik dari Habakuk itu sendiri. Yang perlu ditekankan adalah orang benar akan memiliki iman yang benar. Orang benar akan memiliki iman yang benar, dan itulah yang mau Habakuk ajarkan kepada kita umatnya, kepada kita anak-anaknya, sebab iman yang tekun dan ia setia bertahan walaupun dalam keadaan krisis. Balik lagi, krisis itu banyak ya Bapak Ibu, ada krisis ekonomi, krisis iman itu juga ada ya. Jadi lagi-lagi kita sebagai umatnya adalah orang yang benar harus memiliki iman yang benar, sebab Habakuk sendiri itu mau kita menjadi umat yang imannya tekun, setia dan bertahan walaupun dalam keadaan krisis, menderita dan sakit sekalipun. Baik, setelah merenungkan isi bacaan minggu ketiga tersebut atau tentang Habakuk itu sendiri, bolehlah kita merefleksikan dalam bentuk-bentuk pertanyaan, ini boleh dilontarkan ke dalam kelompok. Mungkin ini ada beberapa yang bisa aku bantu rangkumkan gitu ya, sederhanakan dari yang ada di buku gitu. Yang pertama, pernah gak sih kita sebagai umat itu mengadu? Pasti pernah, Bapak Ibu pernah mengadu? Pernah. Kalau gak pernah, ya gak mungkin karena semuanya dalam bentuk aduan ya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sih respon Tuhan terhadap aduan kita umatnya? Terhadap apa yang kita adukan gitu ya. Jadi dari yang pertama, kedua ini masih nyambung. Pernah mengadu atau tidak, kemudian bagaimana respon Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan setelah mendapat respon dari Tuhan. Kita nih umatnya setelah mengadu, menunggu Tuhan, lalu apa? Kalau Tuhan sudah respon, apa yang kita lakukan? Bisa dalam ucapan syukur, perayaan syukur, ataupun yang lain. Itu bisa disesuaikan dengan nanti jawaban Bapak Ibu atau mungkin dengan jawaban umat yang ada di wilayah dan lingkungan. Lalu yang keempat, apa kita tetap percaya pada Tuhan dalam kesulitan sesuai dengan cerita Habakuk itu sendiri, ia datang di tengah-tengah kesulitan, ia hadir untuk penyegaran dan pengingat bagi umat yang mengalami penderitaan. Dan yang kelima, bagaimana menjadi orang yang benar sesuai dengan amanat dari Habakuk gitu ya. Habakuk itu sendiri percaya bahwasannya orang benar akan memiliki iman yang benar. Jadi pertanyaan yang kelima bisa disimpulkan untuk pertemuan ketiga ini, bagaimana kita menjadi orang yang benar dengan pengalaman-pengalaman dari pengalaman mengadu, menanti Tuhan, setia pada Tuhan, dan apa respon kita sebagai balasan terhadap respon Tuhan terhadap kita umatnya di kala sengsara. Baik, itu yang terakhir mungkin saya tutup pakai quotes, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, sebab jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkanlah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang dan membangunkan ia. Selamat malam, terima kasih, mungkin saya lanjutkan ke bagian berikutnya.